Bapak Ibu, bukankah Raja Kores juga diurapi Tuhan? Ya benar, Raja Kores atau Raja Sirus itu disebut sebagai yang diurapi oleh Tuhan di dalam Yesaya 45 ayat 1 ini. Beginilah firman Tuhan kepada yang diurapinya, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, untuk menundukkan bangsa-bangsa di hadapannya. Ini sangat menarik Bapak Ibu, karena Kores bukan orang Israel, bahkan ia adalah seorang raja kafir dari Persia. Tapi Allah tetap menyebutnya yang diurapinya, Meshiko, Mesias arti katanya. Bagaimana ini penjelasan teologisnya Bapak Ibu? Apa artinya diurapi di sini? Kata diurapi, anointed, itu secara literal berarti ditetapkan atau dipilih oleh Allah untuk tugas tertentu, dan seringkali disertai dengan kuasa dari Roh Kudus ya. Di dalam Perjanjian Lama, para imam, nabi, dan raja Israel itu biasanya diurapi dengan minyak sebagai tanda pengutusan dan otoritas ini. Namun di dalam konteks Kores, pengurapan ini bersifat simbolik ya Bapak Ibu ya, bukan dalam arti ia menjadi Raja Mesias atau Nabi Tuhan, bukan. Melainkan Tuhan memakai Kores sebagai alatnya untuk menggenapi rencananya, yaitu membebaskan umat Israel dari pembuangan Babel dan mengizinkan pembangunan kembali Bait Allah di Yerusalem. Bapak Ibu bisa lihat di Esra 1 ayat 1-4 itu. Bapak Ibu, diurapi bukan berarti diselamatkan. Kores diurapi untuk tugas, tapi tidak otomatis berarti ia diselamatkan. Di dalam pengertian iman kepada Tuhan, seperti Abraham atau Daud, bukan? Tidak ada indikasi bahwa Kores itu menjadi penyembah Yahweh secara pribadi, bukan? Ia mengakui Allah Israel sebagai Allah langit, tetapi di dalam konteks politeisme Persia yang luas ya. Ini mengingatkan kita pada prinsip penting. Tuhan bisa memakai seseorang, bahkan yang belum diselamatkan, untuk maksudnya. Ini pelajarannya bagi kita. Diurapi bukan berarti keselamatan, bukan jaminan keselamatan. Kores diurapi, tapi belum tentu selamat. Begitu juga di dalam gereja. Seseorang bisa dipakai Tuhan secara luar biasa, berkhotbah, menyembuhkan, bernubuat. Tapi Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak orang yang akan berkata kepadaku pada hari ini, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Tetapi pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Matius 7 ayat 21-23. Tuhan berdaulat memakai siapapun. Kores menjadi alat pembebasan bangsa Israel, walau bukan bagian dari umat perjanjian. Ini menunjukkan bahwa Allah bisa memakai bahkan orang luar atau bangsa kafir untuk menggenapi maksudnya. Kita jangan tertipu oleh penampilan luar rohani ya. Jabatan, pengaruh, karunia rohani bukan bukti keselamatan Bapak Ibu. Yang Tuhan cari adalah hati yang benar dan hubungan pribadi dengannya. Gitulah Bapak Ibu. Shalom. Semoga Tuhan berkati.